Oke guys, mungkin banyak di antara kalian yang mikir, kenapa sih di Indonesia tabu banget bicarain tentang sex education atau tentang sex, orientasi sex. Ya, gue sendiri juga awalnya mikir gitu kan sebelum buat konten ini. Dan akhirnya gue tengok di Google dan lebih kurang ya kayak gini lah. Mungkin ya mereka sorry, gue serak bentar. Nah, udah selesai guys. Daripada banyak bacot, yuk kita lihat pembahasannya. Pendidikan seks di Indonesia tabu atau bermanfaat? Sebagian besar orang Indonesia menganggap seks atau sex education adalah hal yang tabu karena mereka berpikir itu berkaitan dengan apa disebutnya itu seks atau hubungan seks, pernikahan atau semacamnya. Jadi ya sangat tabu sekali. Tapi padahal seks itu bukan hanya tentang hubungan seks saja, tapi banyak sekali tentang bagaimana caranya untuk mengatasi haid atau mimpi basah dan lain sebagainya. Tapi justru kebanyakan orang-orang Indonesia itu sekuler dalam hal ini, itu sex education. Jadi padahal setiap agama pasti adalah cara bagaimana yang harus kita lakukan tentang haid atau mimpi basah dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu contoh sex education. Tapi sebagian besar orang Indonesia justru dikotomis dalam hal ini, yaitu sekuler, memisahkan antara kehidupan sosial dan agama. Kembali ke topik. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, banyak sekali orang Indonesia atau ya rata-rata orang Indonesia sangat anti atau tentang sex education ini karena mereka berpikir hal ini tentang seks atau hubungan seks atau pernikahan dan lain sebagainya. Sex education juga mengajarkan tentang orientasi seks. Nah, satunya LGBT yang ada di video ini. Nah, LGBT sendiri juga terdiri dari berbagai banyak sekali macam cabang, diantaranya lesbian, gay, biseksual, heteroseksual, transgender dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh. Menurutku sex education ini sangat bermanfaat untuk mencegah pelecehan seksual atau catcalling atau semacamnya, supaya kita ini terjauhkan dari dosa-dosa dan perilaku yang menyimpang yang sesuai dengan Deklarasi Indonesia, Pancasila, Dasar Negara Indonesia, UUD 1945 dan lain sebagainya. Mama bisa kenal sama papa, mama sudah ngeliat dari atas. Terus pas turun ke bawah, aku tidak mencari engkau, kau tidak mencari aku, Allah mempertemukan kita. Gimana bisa ketemu? Sama-sama nyari sendal di tempat rak yang sama. Pas lagi nunduk, kepala mama naik kepala. Pas naik ke atas, Masya Allah. Banyak orang tua nggak bisa menceritakan pertemuan dia dengan anaknya karena cerita itu tidak indah untuk diceritakan. Mama, dulu ketemu dengan papa gimana? Salah aku. Segera beristighfar di kolom. Dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah berfirman, jangan membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Dan Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya. Beliau memerintahkan bahwa kita tidak boleh membunuh anak kecil dan wanita dalam peperangan. Dan kurasa anak ini adalah anak yang sangat-sangat baik, tapi dia memilih jalan yang salah.
rasa dia harus dibimbing dengan baik, bukan dengan cara kekerasan. Ya Allah, Niko, kamu harus segera bertaubat, nak. Astagfirullah.